Alkitab klasik juga masih mengenai perawatan kesehatan, kemudian teori dasar ya. Ini file yang saya share apakah sudah kelihatan? Karena yang kali ini bentuknya ketikan Word ya. Terlihat ya Bapak Ibu ya. Sudah terlihat, Bu. Baik. Kitab Suwen di bab 2 ini ada tulisan angka 2. Jadi saya eh, terjemahkan langsung dari tulisan aslinya berjudul Seci Tiaosen Talun. Jadi se ini artinya 4 ya. Qi ini eh, di sini Qi artinya bukan Qi energi, tapi bicara mengenai musim ya. Maka dari itu Bapak Ibu kalau belajar Mandarin bisa tahu ternyata satu kata Qi itu artinya bisa banyak karena berbeda kalimat artinya berbeda. Nah, dalam konteks bab di sini Qi ini berarti musim. Nah, nanti di kalimat yang lain beda lagi artinya. Tiaosen, sen ini bicara bukan mengenai kesadaran, tapi bicara mengenai mental, gaya hidup, cara hidup, talun. Nah, talun itu adalah ilmu, tapi karena ini ada kata ta itu berarti ilmu yang sangat penting. Ya, kalau diterjemahkan versi, karena saya juga eh, melihat versi orang lain, berhubung ini susah diterjemahkan, jadi saya cuma bisa menyantumkan regulasi mental 4 musim. Nah, tapi dari tadi saya menjelaskan satu persatu kata-katanya ini, semoga Bapak Ibu bisa dapatkan artinya ya. Karena yang di sini regulasi mental 4 musim mungkin nggak paham, tapi lebih tepatnya itu adalah meregulasi gaya hidup ya, sesuai dengan 4 musim. Jadi bab ini topik bahasanya yang pertama adalah menjelaskan cara menyelaraskan diri dengan perubahan 4 musim. Yang kedua, memaparkan penyakit yang akan dialami jika tidak menyelaraskan diri dengan perubahan 4 musim. Nah, penulis kita menuliskan 4 musim karena memang di tempat dia hidup itu dia tinggal di daerah yang 4 musim di mana perubahan musimnya cukup signifikan. Nah, dari situ barusan para tabib ya serta penulis-penulis lainnya juga memperhatikan adanya yin dan yang karena signifikan. 4 musim. Nah, jadi yang pertama yaitu musim semi. 3 bulan musim semi disebut Pak Chen. Nah, ini tulisan aslinya Pak Chen. Ini juga sulit diterjemahkan. Jadi kalau perkata Fa itu artinya tumbuh, Chen ini kembang. Berarti bicara mengenai tumbuh kembang, perkembangan. Di awal tahun adalah masa kemunculan kehidupan baru. Jadi musim semi itu kalau Bapak Ibu tahu kan memang musim di mana tanaman yang awalnya dia dorman, diem aja pada saat musim dingin. Nah, musim semi dia mulai tumbuh, keluar akarnya, keluar cabangnya, daunnya, tumbuh makin tinggi. Itu dikatakan sebagai kemunculan kehidupan baru. Bukan maksudnya muncul tanaman baru ya, bukan. Jadi namanya perubahan musim itu kan siklus. Bukan berarti kalau sudah sampai musim dingin terus selesai, dunia berakhir. Enggak kan. Setelah berganti tahun nanti balik lagi ke musim semi begitu. Nah, kembali lagi ke siklus yang baru, itu dinamakan kehidupan yang baru. Jadi bukan berarti benar-benar baru sesuatu yang dulu nggak pernah ada, bukan seperti itu. Jadi ini dinamakan masa kemunculan kehidupan baru. Jadi siklus yang selanjutnya yang baru. Alam dipenuhi energi kehidupan. Semua makhluk tanpa berseri-seri. Di masa ini,
Manusia harus segera tidur di saat malam tiba, bangun lebih pagi, membiarkan rambut terjurai bebas, kendurkan pakaian dan sabuk agar tubuh merasa nyaman, ayunkan langkah berjalan tenang di halaman, agar mental gembira, dada terbuka lapang, memelihara vitalitas semua makhluk. Nah, jadi ini adalah anjuran cara hidup pada saat musim semi. Jadi dianjurkan untuk urusan tidur nih, segera tidur di saat malam. Berarti saat eh, menjelang malam ya sekitar jam 9, jam 10, itu kan sudah gelap ya. Itu sudah harus tidur, bangun lebih pagi. Bangun lebih pagi itu kira-kira saat matahari akan terbit sekitar jam 4:30, jam 5. Jadi tidurnya agak malam, bangunnya lebih pagi. Tapi ini tidak boleh terlalu malam. Lalu di sini kita melihat anjuran cara berpakaian. Nah, rambutnya itu nggak diikat, dibiarkan terjurai. Pakai pakaian kendor. Jadi pakaiannya itu nggak sampai berlebihan. Karena kalau sebelum musim semi itu kan musim dingin. Nah, musim dingin itu kita harus pakai pakaian tuh yang tebel, menempel dengan kulit ya, supaya nggak kedinginan. Nah, kalau Bapak Ibu yang pernah tinggal di negara 4 musim ya, eh, perubahan musim itu kita juga harus ngerti musim itu cara berpakaian seperti apa. Nah, musim semi seperti ini, harus kendor semuanya. Tujuannya agar tubuh merasa nyaman, ayunkan langkah berjalan tenang di halaman. Jadi kita itu mesti senang-senang, santai, ya. Mental gembira, nah dada terbuka lapang, memelihara vitalitas semua makhluk. Kemudian di sini juga ada anjuran lain, jangan membunuh semena-mena. Membunuh semena-mena itu ya contohnya seperti kita jangan sembarangan menebang pohon ya. Bukan berarti tidak boleh membunuh sama sekali. Jadi kalau memang dibutuhkan untuk membunuh sesuatu gitu ya. Contohnya membunuh binatang tertentu, memang kita butuh ayam untuk dimakan ya ayamnya harus dibunuh. Tapi tidak boleh semena-mena, artinya tidak boleh berlebihan. Karena ini kan musim di mana muncul kehidupan baru. Jadi semuanya mulai berkembang, tumbuh yang baru. Jadi kita itu jangan menghalangi energi kehidupan baru itu. Nah, makanya di sini ngomong jangan semena-mena, berlebihan maksudnya. Banyak memberi sedekah. Memberi sedekah ini bukan cuma bicara mengenai orang miskin ya, kita maksudnya banyak menolong orang, kurang lebih seperti itu. Itu menurut pemahaman orang pada masa itu ya. Karena mereka percaya, oh di musim yang baru ada kemungkinan tuh ada yang usahanya bisa maju lagi dulu sebelumnya usahanya kurang bagus. Nah, ini kalau di musim yang baru itu ada harapan usaha lebih maju. Nah, usaha lebih maju itu kadang-kadang bisa juga dengan bantuan orang-orang, sedekah orang-orang. Ya. Kurangi pengambilan, perbanyak pemberian. Yang bicara eh, kita lebih banyak memberkati orang lain ya. Kurangi penghukuman. Demikianlah sesuai dengan amanat musim semi, cara merawat energi vitalitas pertumbuhan. Jadi dianjurkan lebih banyak memberi, memberkati. Jika melanggar energi musim semi, maka organ liver akan cedera. Persiapan energi bagi musim panas tidak memadai, sehingga di musim panas akan timbul gangguan kesehatan yang bersifat dingin. Nah, ini kalau maksudnya melanggar energi musim semi, nah ini sih kalau kita kaitkan dengan kesehatan, itu memang bicara kalau kita tidak ikut aturan sesuai yang dianjurkan di sini. Misalkan gaya tidurnya nggak
harusnya tidur nggak tidur ya, cara berpakaian yang salah, kemudian eh, kita nggak santai, mungkin terlalu sibuk. Nah, itu dianggap sebagai melanggar, melanggar gaya hidup dari musim semi yang dianjurkan, maka organ liver akan cedera. Jadi ini bukan bicara mengenai liver kita cedera, bukan gitu. Kalau dalam dunia TCM itu mereka memandang organ liver ya, atau organ lain itu lebih kepada suatu sistem, gitu ya. Sistem dari beberapa aktivitas organ di dalam tubuh kita. Nah, yang ada hubungannya dengan liver, gitu. Nah, ada hubungannya dengan liver kalau cedera, persiapan bagi energi musim panas tidak memadai. Jadi, eh, kalau saya sampaikan menurut bahasa saya sendiri ya, kita disarankan kalau di satu musim kita baik-baik atau hidup yang benar lah dengan cara gaya hidup yang benar, yang sehat di musim tersebut supaya badan kita ini nggak rusak. Karena kalau kita gaya hidupnya salah ya, itu kan akan melukai tubuh kita. Nah, nanti pada saat berubah musimnya, nah, berubah musim kan bicara mengenai perubahan suhu dan lain sebagainya itu bisa pengaruh ke kondisi kesehatan. Kalau misalkan kita sendiri sudah melukai diri kita sendiri ya sebelum perubahan musim, nah nanti pada saat perubahan musim misalkan ada sesuatu yang bisa membuat kita sakit, badan kita itu nggak siap. Nah itu yang dimaksudkan di sini, persiapan. Jadi perubahan musim kita kalau nggak siap itu bisa sakit tubuh kita. Nah kayak hidup yang salah itu bisa bikin kita sakit. Nah, di musim panas, menurut pengamatan penulis pada zaman dahulu, kalau kita salah hidup di musim panas, di musim semi, ternyata di musim panas akan kena gangguan kesehatan yang bersifat dingin. Kenapa dingin? Karena di musim semi, suhunya itu sudah tidak sedingin musim dingin, tapi belum sepanas musim panas. Jadi suhunya itu ya kita ngomong sejuk-sejuk ya. Cumanya banyak orang tuh kadang bisa ceroboh, dianggapnya oh sudah nggak terlalu dingin, sembarangan. Akhirnya kekebalan tubuhnya turun, dia kemasukan dingin. Nah, terus namanya waktu akan berjalan terus, musim berganti musim. Dia sudah kemasukan dingin, lalu tibalah di musim panas. Itu bisa terjadi seperti itu. Kemudian di musim panas juga 3 bulan namanya disebut Fanshu. Tulisannya seperti ini. Fanshu diterjemahkan, saya ini lihat terjemahannya orang lain ya. Artinya semarak. Kita ngomong kalau bahasa Inggrisnya itu blooming ya, mekar. Adalah masa semua makhluk berkembang subur dan indah. Nah, kalau musim semi itu kan baru keluar sedikit cabangnya, baru keluar. Nah, kalau di sini ini benar-benar sudah tumbuh subur, keluar semua bunganya yang paling indah, pokoknya yang bagus-bagus tuh keluar semua. Namanya subur dan indah. Di masa ini energi langit turun ke bawah, energi bumi naik ke atas. Energi langit dan bumi berpadu, tumbuhan berbunga dan berbuah, tumbuh dengan subur. Jadi di sini eh, menurut penulis, kenapa bisa makhluk ini subur dan indah, tumbuhan berbunga, berbuah, itu karena energi langitnya turun ke bawah kan, berpadu. Jadi yang atas turun ke bawah, bawah naik atas, ketemu di tengah-tengah tuh. Nah, itu juga kita katakan seperti yin dan yang menyatu, maka menghasilkan makhluk yang baru. Jadi itu bukan cuma bicara mengenai reproduksi manusia, wanita dan pria menghasilkan keturunan, bukan. Tapi kalau di alam
dari langit dan bumi berpadu itu akan menghasilkan, nah ini, tumbuhan yang berbunga subur itu yang dimasukkan di situ. Nah, pada saat musim panas disarankan manusia harus tidur di malam hari, bangun pagi-pagi. Jangan bosan dan benci siang yang panjang. Nah, kalau di sini bedanya dengan musim semi, kita tidurnya boleh lebih malam, tapi bangunnya harus lebih pagi. Berarti jam tidurnya lebih pendek dibandingkan musim semi, gitu. Jadi malam itu ya sekitar jam 11 itu eh, boleh tidur ya. Sementara pagi-pagi itu jam 4. Jadi waktu tidurnya kurang lebih sekitar 6 jam. Karena pada saat musim panas, suhunya cenderung panasnya itu lebih panjang di siang hari. Sehingga di sini dikatakan jangan bosan dan benci siang yang panjang. Ini bicara karena siang itu kan panas ya. Dulu pada saat penulis hidup kan belum ada kipas angin, belum ada AC. Orang kalau kepanasan ya pakai kipas, kipas-kipas sendiri. Atau tidur di halaman, tidur di atap, pokoknya tidur di ruang terbuka. Jadi mereka menunggu sampai malam, benar-benar malam itu baru suhunya tidak terlalu panas, bisa tidur. Nah, bangun sangat pagi karena menjelang matahari akan keluar itu suhunya sudah mulai panas. Nah, tapi walaupun siangnya panjang, panasnya panjang ya, emosi harus tetap gembira. Pantang marah harus menyesuaikan kekuatan mental dengan energi musim panas. Membuatnya elok supaya mekanisme energi menyebar lancar, pembuangan lancar, mental ekstrovert memiliki minat tinggi terhadap dunia eksternal. Di sini dikatakan kita jangan sering marah, bukan nggak boleh marah ya, tapi kita itu diminta untuk tetap mencintai musim panas. Karena musim panas itu banyak orang nggak suka tinggal di tempat yang panas. Apalagi pada zaman itu nggak ada kipas angin dan AC ya. Terus nggak ada kulkas. Dan kita mau nggak mau harus hidup melewati beberapa bulan musim panas gitu. Jadi kita harus tetap gembira. Tujuannya apa? Karena psikologi ini penting sekali untuk menjaga energi. Jadi mekanisme energi dalam tubuh. Bicara mengenai pentingnya psikologi ternyata bisa mempengaruhi kinerja aktivitas organ tubuh. Energi menyebar lancar. Jadi yang dimasukkan kinerja tubuh ini lancar. Nah, kita coba pikir, misalkan kita musim panas 3 bulan, kerjanya setiap hari marah-marah, membenci, ya. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi dengan tubuh kita? Gitu. Terutama ini, pembuangan lancar. Ternyata kalau energi lancar, pembuangan lancar itu bicara mengenai buang air besar lancar ya. Buang air kecil juga lancar. Jadi kalau orang yang tidak bisa menerima, suka marah, itu ya, itu ternyata bisa mempengaruhi. Nah ini kinerja aktivitas tubuh ini yang dimasukkan di sini. Mental ekstrovert memiliki minat tinggi terhadap dunia eksternal. Nah, memang kalau yang bagian ini agak sulit, misalkan Bapak Ibu karakternya tuh introvert, Bapak Ibu tidak terlalu peduli dengan dunia luar ya. Apalagi sekarang kita sudah ada gadget, sudah ada mainan sendiri, kita bisa tinggal di dunia sendiri. Gitu. Tapi kalau di musim panas disarankan kita tuh eh, bukan berubah menjadi ekstrovert ya. Kita maksudnya lebih banyak punya hubungan dengan dunia luar. Maksudnya enggak tidak mengurung diri, tidak bersosialisasi. Jadi kita banyak-banyaklah keluar, ketemu orang. Jadi ternyata proses
kita berinteraksi dengan sosial dunia luar, itu bisa menjaga kesehatan kita selama musim panas. Demikian sesuai amanat musim panas merawat diri panjang usia. Jika melanggar maka organ jantung akan cedera. Persiapan energi bagi musim gugur tidak memadai, sehingga di musim gugur timbul penyakit membandel, contohnya malaria, musim dingin kembali sakit. Nah, kalau menurut penulis dia memperhatikan, ternyata kalau musim panas ini sering dilanggar ya, itu ternyata akan melukai jantung. Nah, kalau misalkan kita eh, gagal ya hidup benar di saat musim panas, ternyata nanti musim gugur bisa sakit. Sakitnya itu contohnya malaria. Jadi ini bukan bicara malaria yang malaria kena nyamuk malaria itu bukan. Jadi ini adalah penyakit yang membandel yang sulit disembuhkan. Ya, contohnya itu seperti mirip malaria atau malaria. Kalau dulu itu kan penyakitnya beda ya dengan zaman sekarang ya. Nah, penyakit yang zaman dahulu itu penyakit di mana kondisinya panas dingin, jadi yang sulit disembuhkan. Kemudian musim dingin sakit kembali. Jadi udah sakit di musim gugur, nanti musim dingin sakit lagi. Setelah itu kita masuk ke musim gugur. 3 bulan musim gugur disebut Rongbing. Nah, Rongbing ini diterjemahkan sebagai menampung damai. Jadi kalau dibilang bukan kalau tapi saya lebih bilang itu masa tenang ya. Kalau damai sih menurut saya tidak damai. Ya ini lebih ke pasnya itu tenang. Adalah masa pemandangan alam karena semuanya matang, tenang, mengerut. Di masa ini langit tinggi, angin kencang, energi bumi jernih, hikmat. Manusia harus tidur dini, bangun dini, mengikuti aktivitas ayam untuk menjaga ketentraman mental, meredakan dampak energi hikmat kejam musim gugur terhadap kesehatan, mengerutkan mental untuk menyesuaikan dengan karakteristik ketenangan musim gugur, tidak membiarkan mental berkelana keluar untuk menjaga fungsi jernih hikmat energi paru-paru. Jadi, namanya masa tenang. Kita bayangkan seperti suatu diagram ya. Kalau musim semi itu kan baru keluar. Nah, nanti klimaksnya itu di musim panas. Nah, jadi grafiknya naik. Setelah lewat musim panas, itu ada yang namanya penurunan. Penurunan itu mulai terjadi di musim gugur. Maka dari itu di sini dinamakan tenang mengkerut. Jadi namanya penurunan kan sudah nggak menghasilkan buah lagi. Musim gugur kan kita lihat dari tanaman paling gampang. Daunnya sudah jadi coklat, rontok semua, pohonnya sudah gundul ya. Terus banyak buah matang, jadi dipanennya itu pada saat musim gugur. Kemudian di musim gugur itu ditandai dengan angin kencang. Jadi anginnya itu bertiupnya kencang. Nah, di sini dikatakan manusia harus tidur dini, bangun dini. Jadi tidurnya lebih awal, bangunnya lebih awal. Jadi jam tidur dan jam bangunnya dimajukan. Nah, berbeda ya. Jadi setiap musim itu jam tidurnya beda. Mengikuti aktivitas ayam. Jadi ayam pada saat dulu itu ya, di zaman itu tuh ayam itu hmm, jam jam 8, jam 9 sudah tidur. Nah, pagi-pagi sekali kan jam 3 itu sudah berkokok. Nah, kita itu suruh disarankan ngikutin hmm, jam tidur dan bangunnya ayam. Untuk menjaga ketentraman mental, meredakan dampak energi hikmat kejam musim gugur terhadap kesehatan. Jadi musim gugur kalau Bapak Ibu kaitkan dengan 5 unsur, itu hubungannya dengan
logam. Logam itu identik kalau di zaman penulis itu adalah bahan untuk membuat senjata. Namanya senjata itu nggak mungkin tumpul ya, biasanya tajam. Tumpul pun itu juga fungsinya untuk melukai atau melindungi orang ya. Nah itu yang dinamakan senjata itu kejam. Jadi musim gugur karena dia unsur logam. Anginnya kencang, jadi dia ini bisa melukai kesehatan seperti pedang melukai orang. Tuh, jadi untuk meredakan, jadi supaya kita nggak terdampak oleh energi kejam tersebut, nah kita harus tenang. Gitu. Ya beda ya dengan pas musim semi kan kita harus ekstrovert. Nah, tapi kalau pas musim gugur kita tuh sudah mulai menenangkan diri, ya tidak terlalu mengumbar emosi yang dimaksudkan di situ, mengurutkan mental, lah ini ketenangan ya. Tidak membiarkan mental berkelana keluar. Gitu. Jadi lebih banyak tenang untuk menjaga fungsi jernih mat energi paru-paru. Nah, jika melanggar, maka organ paru-paru akan cedera. Persiapan energi bagi musim dingin tidak memadai. Di musim dingin akan timbul penyakit diare. Tuh, jadi ternyata kalau misalkan kita pada saat musim gugur, kita ini eh, nggak berhasil melewati dengan baik di musim dingin, kita itu akan kena penyakit diare. Yang terakhir adalah musim dingin, 3 bulan ya, disebut sebagai picang. Picang ini diterjemahkan pi itu menutup, cang itu menyimpan. Atau kita ngomong hibernasi ya. Adalah masa kesempatan hidup mengendap semua makhluk bersembunyi. Jadi Bapak Ibu pun tahu kalau lihat TV atau Bapak Ibu pernah hidup di musim salju, itu kan saat musim salju semuanya itu udah diem. Kalau dibilang bukan mati ya, tapi sembunyi, tidur, dorman, pokoknya nggak aktivitasnya sangat minim. Di masa ini air dingin menjadi es, bumi retak-retak. Nah, jadi semuanya sangat dingin. Manusia harus tidur lebih awal, bangun lambat, bangun di saat matahari bersinar. Jangan mudah mengusik energi yang. Jangan terlalu berpikiran ruwet, harus memendam pikiran di dalam tenang tentram. Bagaikan menyimpan rahasia pribadi dengan ketat tidak dibocorkan keluar. Nah, kita bisa lihat di sini, pada saat musim dingin, kita disarankan untuk tidurnya lebih lama. Jadi tidur awal itu sekitar jam 8 sudah bisa tidur. Bangun saat matahari bersinar ya kurang lebih di jam 7. Berarti tidurnya itu sekitar hampir 10 jam. Karena di musim dingin memang siangnya, jam siang itu lebih pendek, malam itu lebih panjang. Lalu langit juga tidak terlalu terang, maka dari itu jam tidurnya lebih panjang. Lalu dikatakan jangan mudah mengusik energi ya. Jadi kita ini tidur lebih awal, bangunnya lebih lambat, supaya kita ini eh, tidak mengusik energi yang lebih banyak. Karena pada saat kita sedang sadar itu, kita lebih banyak menggunakan energi yang. Tapi kalau kita tidur itu kan yang aktif adalah yin. Sehingga di sini dikatakan kalau kita eh, tidurnya lebih lama itu energi yangnya tersimpan lebih banyak. Selain itu juga kita bangun di saat matahari bersinar. Berarti saat ada matahari ada energi yang. Sebelum ada matahari yang ada adalah yin. Nah, kita kalau bangunnya sebelumnya matahari ada, berarti kita sudah mengusik energi yang ada dalam tubuh kita untuk diaktifkan lebih awal. Nah, itu
tidak disarankan di musim dingin. Jadi di musim dingin itu kita kayak dianggapnya suruh hemat energi, ya. Jangan terlalu berpikiran. Nah, ini juga kita kalau pakai pikiran yang terlalu luar, pikiran yang intinya tuh masalah yang sulit. Intinya disarankan menyelesaikan masalah itu sesederhana mungkin. Juga secara nggak langsung berkaitan dengan jangan mikir yang enggak gitu. Karena berpikiran tuh ternyata kita menggunakan energi. Segala aktivitas dalam tubuh kita, mau kita mikir yang bagus, pikiran yang jelek, kita tuh pakai energi. Sehingga di sini disarankan kan hemat energi, makanya jangan sampai pikiran enggak, pikiran yang ruwet. Harus memendam pikiran di dalam. Tenang, tentram. Ya, tapi bukan berarti melarikan diri dari masalah ya. Intinya seperlunya. Bagaikan menyimpan rahasia pribadi dengan ketat tidak dibocorkan keluar. Jadi ini maksudnya adalah eh, kita seperti menyimpan energi. Sebisa mungkin tuh dihemat, jangan sampai dipakai tenaganya, itu namanya bocor keluar. Bagaikan memperoleh benda yang sangat didambakan dan menyimpannya dengan baik-baik. Harus menjaga menghindar dari kedinginan, mencari kehangatan, jangan membiarkan kulit terpapar sehingga energi yang terhambur habis. Nah, ini bicara mengenai berpakaian. Lalu juga kita bagaimana menghindarkan diri dari dingin. Contoh, kalau misalkan sudah malam udara dingin di luar, ya sebaiknya kita kan masuk ke dalam rumah, terus pakaiannya cukup. Di sini kan jangan membiarkan kulit terpapar, karena memang suhunya dingin ya. Tangannya harus pakai sarung tangan, kakinya itu dulu pakai sepatu, jadi kepalanya juga dibungkus. Karena kalau tubuh ini terpapar dingin, otomatis itu energi yang ada dalam tubuh itu kayak dipaksakan untuk keluar ya, untuk melindungi tubuh supaya hangat. Nah, itu kalau dipakai terus-menerus kan akan terhambur habis. Padahal pada saat musim dingin kita ini harus hemat energi yang yaitu dengan cara berpakaian yang cukup untuk melindungi diri dari musim dingin. Jika melanggar amanat musim semi, maka organ ginjal akan cedera, membuat persiapan energi bagi musim semi tidak memadai. Di musim semi akan timbul penyakit lumpuh layu. Nah, penyakit lumpuh layu itu bicara mengenai badannya itu lemah, ya ototnya itu eh, gampang cedera seperti itu tuh lumpuh layu ya. Salah satunya energi alam jernih dan bersih cemerlang mengandung keluhuran terus beredar tiada henti karena langit tidak menonjolkan kecemerlangan dan keluhurannya. Maka energinya terjaga abadi tidak akan terkuras. Jika langit gelap mendung, maka bulan, matahari dan bulan gelap. Energi buruk kabut yin menyerang gunung dan lembah. Energi yang terhambat tidak lancar. Bumi gelap, tidak benderang. Awan kabut bertebaran, langit tidak bersinar, hujan embun yang selaras tidak dapat turun. Energi langit dan bumi tidak terpadu, seluruh kehidupan tidak dapat berlanjut. Hidup tidak dapat berlanjut, pohon tinggi besar di alam juga akan mati. Cuaca buruk menerpa, angin hujan tidak pada waktunya. Hujan embun tidak turun pada waktunya, perumput dan pohon tidak mendapatkan air. Kehidupan terhambat, tunas yang subur pun akan menjadi layu, tidak berkembang. Angin jahat sering berhembus, hujan badai sering menerpa. Perubahan empat musim langit dan bumi kehilangan aturannya. Menyimpang dari keteraturan normal sehingga berbagai makhluk gugur sebelum mencapai setengah usia hidup. Hanya orang suci yang mampu beradaptasi dengan perubahan alam, memperhatikan cara perawatan diri, maka tubuhnya tidak berpenyakit serius.
karena tidak bertentangan dengan aturan perkembangan semua makhluk di alam, maka hidupnya tidak sampai berakhir. Oh, maaf. Ya, jadi di sini dipaparkan mengenai kondisi alam ya. Kalau alam itu dalam keadaan baik-baik, nah, energinya itu tidak terkuras. Jadi semuanya itu teratur, energinya terjaga. Tapi kalau kemudian cuacanya buruk, seperti langit mendung, ya, matahari belum gelap, ini kan bicara ditambah lagi kayak perubahan musim yang sekarang juga berantakan, nggak waktunya panas-panas, nggak waktunya hujan atau hujan. Nah itu dikatakan sebagai energi di dunia ini juga kacau. Nah kacau ini juga bisa mengakibatkan kalau di sini dibilang kalau sudah sampai sampai pada tahap tidak berpadu ya, seluruh kehidupan tidak dapat berlanjut. Nah itu kita katakan kayak dunia kiamat ya itu sudah benar-benar kacau. Nah tapi sebelum kekacauan ini pun di sini dituliskan ada kabut, gelap, awan, lalu hujan hujan embun selaras tidak dapat turun. Nah itu bisa dibilang perubahan cuaca atau kondisi alam yang eh, tidak normal gitu. Lalu di sini juga ada lagi katakan angin jahat, hujan badai, empat musim, bumi kehilangan aturannya, menyimpang dari keteraturan normal. Nah, kondisi seperti ini itu bisa mempengaruhi eh, kehidupan berbagai macam makhluk. Namun, walaupun kacau, di kalimat terakhir dikatakan orang suci. Nah, Bapak Ibu kan sudah pernah belajar kitab Nicing ya waktu pertemuan pertama saya pernah sampaikan ada yang namanya orang suci itu yang orang merawat kesehatan level yang paling tinggi. Dia mampu beradaptasi dengan perubahan alam. Jadi ngikutin alamnya berubah walaupun hari ini dan besok tuh beda ya, tapi karena ngerti perubahannya sehingga bisa merawat diri, menjaga tubuhnya. Nah, itu baru bisa tetap sehat ya memang gak terlepas dengan dari sakit di sini dikatakan. Tubuhnya tidak berpenyakit serius ya, tetap bisa sakit, tapi nggak serius, tidak parah karena dia bisa menyesuaikan diri dengan kehidupan dan eh, perubahan yang ada di alam. Kalau di paragraf yang sebelumnya kan disampaikan kondisi empat musim, setiap musimnya itu seperti apa. Nah, itu adalah kondisi normal. Nah, kondisi normal aja kalau kita masih tidak ngikutin bisa sakit. Apalagi kalau kondisinya tidak normal. Nah, itu menyesuaikan dirinya lebih sulit. Melanggar energi kehidupan musim semi, Saoyang tidak tumbuh berkembang. Saoyang ini bicara mengenai liver. Sehingga energi liver depresi di dalam timbul penyakit. Melanggar energi perubahan musim panas tayang ini ada hubungannya dengan jantung. Tidak dapat tumbuh subur sehingga energi jantung hampa di dalam. Melanggar energi penerimaan musim gugur tayin yaitu paru-paru. Tidak dapat mengurut sehingga paru-paru panas, hangus, menggembung. Melanggar energi penyimpanan musim dingin, Shaoyin yaitu ginjal tidak dapat bersembunyi sehingga energi ginjal tidak tersimpan timbul diare. Jadi di sini itu dibuatkan kesimpulan mengenai tadi panjang lebar ya, empat musim itu kalau musim semi hubungannya dengan organ apa. Nah, itu Bapak Ibu harus hafal. Lalu kalau dikaitkan dengan meridian itu meridian apa, itu juga harus dihafalkan. Nah, kalau menurut pengamatan orang pada zaman dahulu yang ada hubungan dengan empat musim, kalau dengan masalah liver itu lebih banyak urusannya ya, dengan depresi,
Kemudian kalau musim panas itu energi jantung hampa di dalam itu bisa masalah gangguan kesehatan jantung dan peredaran darah ya. Nah, kalau musim gugur lebih banyak untuk urusan pernapasan nih, paru-paru panas, hangus, menggembung. Nah, itu banyak sekali kaitannya dengan penyakit paru-paru, paru-paru kering, batuk. Lalu kalau musim dingin, bicara mengenai energi ginjal. Nah, jadi ini bukan cuma ginjal aja, tapi sistem yang ada hubungannya dengan ginjal di teori TCM. Salah satunya kalau energi ginjalnya tidak tersimpan, bicara mengenai dingin, timbul diare. Sehingga kalau Bapak Ibu sudah belajar penyakit dalam ya, ada diare karena defisiensi yang ginjal. Diarenya itu di pagi hari atau sebelum matahari atau saat matahari baru akan terbit. Nah, diarenya itu yang dimasukkan di situ. Juga pada jam-jam lain, tapi terutama yang jam eh, jam subuh itu. Perubahan yin yang empat musim adalah akar kehidupan semua makhluk. Maka orang suci memelihara energi yang di musim semi dan panas untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan perkembangan. Dan memelihara energi yin di musim gugur dan musim dingin untuk menyesuaikan kebutuhan mengerut dan menyimpan. Mengikuti aturan dasar pertumbuhan perkembangan kehidupan. Dengan demikian, dapat seperti semua makhluk lain untuk tumbuh, kembang, mengerut, menyimpan dalam proses dinamika perkembangan hidupnya. Jika melanggar aturan demikian, akan kehilangan daya kehidupan, merusak energi normal. Jadi menurut penulis dan tabib-tabib lain juga ya, menurut teori yang sama, musim semi dan musim panas itu energi yangnya berlimpah. Musim gugur dan dingin energi yin berlimpah. Nah, jadi pada saat energinya banyak, itu harus dipelihara. Sementara kalau di musim yang yinnya banyak, ya yinnya dipelihara. Nah, energi yang itu berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan. Sehingga eh, kita memperhatikan tuh dari tanaman ya, paling kelihatan kentara, pertumbuhan dan perkembangan. Tapi kalau untuk manusia, karena manusia itu secara biologis sama dengan hewan ya fisiknya. Jadi kalau pertumbuhannya sih nggak kentara ya, tidak seperti tanaman keluar daun, terus tunas, terus akarnya bertambah panjang, nggak seperti itu, beda. Tapi secara langsung di dalam tubuh itu dikatakan ada pertumbuhan dan perkembangan. Ini bukan cuma yang tampak di luar, tapi yang juga yang dalam tubuh seperti eh, pertumbuhan sel, jaringan tubuh. Nah, itu di musim semi dan musim panas. Nah, kemudian pada saat musim gugur dan musim dingin, itu bukan dipakai, bukan dikeluarkan energinya, tapi disimpan. Nah, menyimpan tujuannya supaya yang disimpan nanti dipakai untuk siklus berikutnya. Tuh, jadi sama dengan kita kalau dalam dunia ekonomi, Bapak Ibu kan nggak cuma cari uang terus, terus uangnya nggak dipakai disimpan. Pasti ada yang namanya pemasukan dan pengeluaran. Terus kita kan nggak bisa pengeluaran terus, terus kita nggak ada pemasukan, nanti defisit. Demikian juga dengan pengaturan tubuh energi. Ada yang waktunya memelihara yang dipakai ya. Terus waktu yin ini disimpan, terus nanti pada saat ganti musim dipakai lagi seperti itu. Dengan demikian dapat seperti semua makhluk tumbuh, kembang, mengerut, menyimpan. Ya. Jika melanggar aturan demikian, akan kehilangan daya kehidupan, merusak energi normal. Ya, maksudnya di sini ini merusak normal itu ya. Bapak Ibu pada saat
harusnya dipakai, nggak ada bahannya dipakai. Maksud pada saat mau nyimpan nggak ada yang disimpan, udah ganti siklus musim baru, udah nggak ada bahannya. Nah, sering-sering tuh seperti itu, kehabisan. Nah, kalau misalkan kita dalam proses pertumbuhan nih, kita nggak memperhatikan pertumbuhan anak, gitu ya. Nah, anak yang mestinya dia bentuk badannya bisa bagus, kondisi kesehatannya itu bisa maksimal. Nah, itu bisa karena lalai atau entah karena eh, kesalahan dari anak itu sendiri kan menyebabkan fisiknya tidak sekuat teman sebayanya, misalkan. Atau badannya tidak setinggi yang seharusnya, kondisi kesehatannya tuh lebih buruk, contohnya seperti itu. Oleh karena itu, umat muslim yin yang akar bagi tumbuh layu hidup mati. Jika melanggar akan timbul bencana. Jika mengikuti tidak timbul penyakit serius. Cara merawat kehidupan. Perihal cara merawat kehidupan, orang suci dapat melakukannya dengan ketat. Orang dungu atau orang bodoh ya seringkali melanggarnya. Jadi di sini ada yang namanya siklus tumbuh, layu, hidup, mati. Jadi kalau Bapak Ibu kaitkan dengan Neijing bab pertama, proses pertumbuhan dan perkembangan pria dan wanita. Nah, itu kan tumbuh. Lalu mencapai klimaks, nanti sampai umur tentu kan umur tertentu mereka akan mengalami penurunan sampai akhirnya lama-lama kalau wanita menopause, kalau laki-laki kan dia sudah tidak bisa bereproduksi di usia tertentu, setelah itu mereka akan meninggal. Jadi kita harus mengikuti aturan tersebut. Jadi pada saat waktu bertumbuh ya kita eh, usahakan bagaimana cara hidup yang benar atau makanan yang benar sesuai di masa pertumbuhan tersebut. Nah, pada saat sudah berkembang di masa klimaks ya dipelihara ya tetap makan yang benar atau cara hidup yang benar. Nah, nanti pada saat penurunan juga dirawat. Nah, gimana caranya mengatasi penurunan ini? Nah, itu yang dimasukkan dengan kita mengikuti alur kehidupan, nah, merawat kehidupan, baru bisa berumur panjang. Mengikuti dinamika perubahan yin yang, maka dapat bertahan hidup. Melanggarnya maka akan membawa kematian. Mengikutinya akan menjadi normal, melanggarnya akan menjadi kacau. Jika melakukan sebaliknya, maka tubuh dan lingkungan alam akan saling terpisah. Maka orang suci tidak menanti timbul penyakit baru berobat, tapi berobat sebelum timbul penyakit. Seperti halnya tidak menanti masalah kacau baru mengatur, tapi mengatur sebelum kacau. Jika penyakit sudah terjadi, baru berobat. Sudah terjadi kekacauan, baru mengatur. Itu ibarat sudah haus, baru menggali sumur. Perang sudah terjadi, baru membuat senjata. Bukankah sudah terlambat? Nah, di sini dikatakan bahwa pencegahan lebih diutamakan dari pengobatan. Itu sudah disampaikan orang pada zaman dahulu, terutama di Neijing. Jadi mereka di sini menyampaikannya, cara hidup yang sehat itu sebenarnya adalah salah satu cara pencegahan kita untuk sakit. Karena kalau sudah sakit, itu sama seperti nih, sudah haus baru gali sumur. Ya memang pada zaman dahulu, kita kalau mau dapatkan air nggak senyaman sekarang. Bapak Ibu sekarang, anggaplah kita pergi ke luar pulau, tempat yang Bapak Ibu tidak kenal. Kita zaman sekarang gampang ya dapetin air. Pergi ke minimarket atau ke toko sebelah, ya. Cari air, beli satu botol. Kalau zaman dulu nggak bisa. Kalau mau cari air itu harus gali sumur atau jalan yang jauh untuk ketemu sungai. Itu pun juga nggak tahu sampai ya kapan harus menahan haus berapa lama. Kemudian perang, apalagi. Kalau membuat senjata itu kan butuh waktu lama. Bukan satu hari senjatanya jadi. Nah, sementara perang itu juga butuh persiapan yang besar. Nah, itu yang dimaksudkan bahwa
sakit itu seperti kita berperang, sehingga eh, untuk melawannya atau kita di sini katakan tidak menanti timbul penyakit baru berobat, mengaturnya sebelum kacau, yaitu mengatur hidup, cara hidup selama 4 musim. Itu yang dimaksudkan di sini. Nah, kemudian kalau ini sudah selesai untuk bab ini, jadi Bapak Ibu mungkin timbul pertanyaan, oh, oke, saya nggak tinggal di 4 musim, saya nggak perlu ya hidup dengan cara yang seperti itu. Nah, sebenarnya sih bisa untuk 4 musim ini kalau diterapkan di Indonesia, ya Bapak Ibu tinggal lihat eh, waktunya itu kurang lebih sama. Untuk musim seminya itu di awal tahun, terus musim panas itu mendekati tengah tahun ya. Nanti sudah mau tengah tahun mau ke akhir tahun musim gugur, musim dinginnya di akhir tahun gitu. Jadi tetap masih bisa diterapkan cara hidup seperti itu. Ya, jadi bukan berarti tidak bisa. Tapi yang penting memang gaya hidup yang benar itu bisa menghindarkan kita dari penyakit. Nah, saya rasa Bapak Ibu juga pasti setuju, jangan menunggu sampai sakit ya, baru berobat itu eh, biaya yang dikeluarkan lebih besar, belum lagi nanti waktunya, intinya tuh yang Bapak Ibu bayarkan untuk kesembuhan itu lebih besar. Gitu. Jadi lebih baik kita invest pada pencegahan gitu. Nah, itu adalah eh, salah satu perawatan kesehatan. Sebentar saya lihat lagi apakah ada lagi ya. Jam 7.30 mengenai yin yang sudah lalu bentar apa lagi. Eh, kalau gitu, oh ini mengenai eh, terapi penyakit ya, tuh, diagnosa darah 5 patogen. Nah, ini Neijing, Kitab Lingsu, bab 20 berjudul Xie. U itu 5, Xie adalah patogen. Jadi topik bahasannya adalah menjabarkan gejala dari penyakit pada 5 organ jika terserang patogen dan cara penyembuhannya dengan bubuk jarum. Yang pertama, kalau patogen berada di paru, jadi kita kalau belajar teori dasar CM itu kan bukan seperti Bapak Ibu belajar dari medis. Bapak Ibu mau mengecek orang itu sakit apa enggak ya. Selain diperiksa dari penampakan luar, Bapak Ibu juga bisa melakukan pemeriksaan laboratorium. Nah, itu juga pakai alat yang canggih. Nah, kalau pada zaman dahulu tuh enggak bisa, hanya bisa yang tampak di luar aja, sesuai dengan yang disampaikan pasiennya keluhannya apa.
Nah, jadi di sini adalah tampilan luar. Patogen berada di paru, muncul. Nah, nyeri pada kulit, takut dingin dan demam. C berbalik ke atas, muncul sesak napas berkeringat, batuk hingga membuat bahu punggung bergerak. Jadi Bapak Ibu perhatikan polanya di sini. Untuk masalah di paru itu hubungannya dengan kulit ya. Nah, kita lihat di sini kulit berkeringat ini kan hubungan dengan kulit ya. Lalu ada masalah dengan chi. Nah, chi berbalik ke atas sehingga sesak napas, batuk. Nah, ini kalau kita batuk itu ya, kan nggak ada yang batuknya diem. Rata-rata itu batuk itu pasti bikin bahu punggung bergerak. Kemudian masalah di kulit juga. Takut dingin, demam. Kita taunya demam, kita pegang, oh, demam ya. Solusi untuk masalah eh, yang tadi saya sampaikan, berarti ambil titik su pada area dada sisi luar, serta area punggung ruas tulang punggung ketiga bagian samping. Jadi di sini disampaikan solusi ying ya. Su pada area dada itu di sini pakai bahasa Mandarinnya adalah ying. Nah, kita bisa ambil titik depan serta titik belakang. Nah, kalau yang di depan misal paru-paru tuh paling sering diambil titiknya tuh Yunman. Kemudian kalau di bawahnya Yunman ada titik namanya Zhongfu. Nah, ini kan ada di bagian depan nih. Kemudian kalau yang di belakang Su, ini dia dituliskan kan Pei Sanjie. Ruas ketiga, satu, dua, tiga. Fei Su. Nah, Fei Su ada di sini titik. Sebelum melakukan penusukan, lakukanlah penekanan dengan tangan dengan cepat. Pada titik di atas, pasien akan merasa nyaman, kemudian baru melakukan penusukan. Jadi di sini ada tips. Jadi kita jangan langsung nusuk, tancap gitu. Nah, itu sering orang bisa menimbulkan kaget, takut. Pada zaman dulu kan sebelum nusuk nggak ada alkohol swab, tidak steril ya. Nah, zaman sekarang ada alkohol swab. Nah, tapi eh, ini saran dari saya sih ya, sebelum kita kita swab pakai alkohol, kita lakukan penekanan dengan tangan dulu. Jadi supaya pasiennya tahu ya. Nah, ini jadi pasien dibuat nyaman dulu, baru eh, melakukan penusukan. Itu tips dari Neijing ya. Menusuk titik ban supaya patogennya keluar. Nah, ban ada di sini. Jadi ini juga titik sedasi untuk mengeluarkan patogen ya. Setelah itu kalau patogen berada di liver, muncul nyeri pada kedua sisi iga. Dingin berada pada jauh tengah. Darah jahat membeku di dalam. Persendian nyeri saat berjalan. Kadang muncul kaki bengkak. Nah, ini adalah tanda-tanda kalau ada bermasalah di liver. Itu paling sering itu di sisi iga. Entah satu sisi, kanan atau kiri, bahkan keduanya. Nah,
Ya, maaf kelewatan ya. Jadi di liver, kalau Bapak Ibu lihat meridian liver melewati area tubuh bagian samping ya, liver serta kandungan empedu. Kemudian dingin berada di jauh tengah, sering kena masalah pada saluran pencernaan, darah jahat membeku di dalam. Jadi liver hubungannya dengan darah. Karena liver eh, menguasai kelancaran qi, jadi kalau qi-nya nggak lancar, darah itu nggak jalan. Dia bisa membeku di dalam. Kemudian persendian nyeri saat berjalan karena liver hubungannya dengan tendon dan tendon itu ada di persendian, jadi bisa mempengaruhi pergerakan tubuh. Kadang muncul kaki bengkak ini karena peredaran darah tidak lancar. Dingin kenapa berada di Jawa Tengah? Karena kalau stagnasi Qi kadang itu juga bisa mengunci yang di tengah. Jadi ini bukan karena kemasukan dingin, jadi karena yangnya harusnya jalan ya, tapi terkunci karena stagnasi. Akibatnya muncul dingin di Jawa Tengah. Jadi kita kalau Bapak Ibu belajar ilmu peresepan, pakai resep yang namanya seni san. Nah, untuk masalah ini kita ambil solusi titik xingjian untuk menurunkan stagnasi qi pada iga. Ini xingjian nih. Ini kan telapak kaki ya, jempol. Di sini kan biasanya kita tahu Taichung ada di sini ya, yang dipencet ya bisa ke dalam. Nah, ke depannya ini yang di antara dua eh, jari ibu jari dan jari keduanya ini namanya xingjian. Ditusuk untuk menurunkan stagnasi pada. Selain itu, karena lambung bermasalah nih, kena dingin ya. Jadi kita melakukan tonifikasi titik Cuk Sanling. Nah, kalau ini Cuk Sanling kan ada di sini ya, di betis untuk menghangatkan lambung. Bapak Ibu juga bisa menerapkan moksa atau menempelkan benda hangat ya di daerah Susan di situ kalau mau menimbulkan efek hangat. Selain itu, melakukan penusukan pada lumai ya. Terdapat darah beku untuk menyebarkan darah jahat. Jadi, misalkan kelihatan, oh ada darah beku tampak gitu ya di permukaan kulit. Itu orang pada zaman itu mereka melakukan penusukan, jadi dikeluarkan darahnya. Karena mereka menganggap kalau darah beku itu kan sudah nggak berguna. Jadi harus dikeluarkan. Titik yang dilalui pembuluh vena pada belakang telinga, nah ini semai, untuk mengusir rasa sakit. Jadi kan karena stagnasi Qi timbul rasa sakit. Nah kita juga bisa melakukan titik semai. Ini ya di sini nih ya, di gambarnya. Kemudian kalau patogen berada pada limpa, muncul nyeri pada otot. Nah kita kan tahu ya kalau limpa dikaitkan dengan anggota tubuh tertentu itu hubungan dengan otot. Kalau tendon itu kan liver ya, otot itu limpa. Jika dalam kondisi yang ekses, yin defisiensi, panas pada jauh tengah muncul, maka dari itu mudah lapar. Jika dalam kondisi yin ekses, yang defisiensi, dingin pada jauh tengah muncul, usus berisik, nyeri perut.
Jadi di kondisi limpa itu dibagi dua kondisi yang cukup sering terjadi, yaitu yang pertama yang ekses yin defisiensi. Nah, ini sudah dijabarkan secara jelas. Kalau yang ekses berarti kan panas mendominasi kan, tapi panasnya itu termasuk yang ini kan tipe defisiensi ya. Panasnya lebih banyak, maka dari itu mudah lapar. Nah, kalau dinginnya lebih banyak karena yin ekses yang defisiensi, itu biasanya nyeri perut khusus berisik. Jadi, orang pada zaman dahulu itu melihatnya, oh, kalau lapar kebanyakan tuh karena panas. Nah, kalau usus berisik nyeri perut, kebanyakan karena dingin. Penyembuhannya, kalau di limpa itu udah jelas-jelas titiknya itu yang paling sering dipakai ya. Susandi. Nanti tinggal Bapak Ibu lihat kalau misalkan eh, susah itu pakai manipulasi apa ya tergantung dari kondisi ekses atau defisiensinya ya. Lalu kalau patogen berada pada ginjal, nyerinya pada tulang, inpi. Jadi tulang itu juga bicara mengenai persendian serta daerah yang bukan persendian, alias badannya sakit semua atau sakit pada tubuh tertentu. Dan ini sifatnya yin. Jadi yang dimasukkan dengan yin, pi itu apa? Area yin menolak tekanan. Nah, area yin itu bicara mengenai tubuh kebanyakan itu bagian bawah. Batasnya mulai dari lingkar pinggang ke bawah. Nah, itu adalah area yin. Menolak tekanan. Jadi kalau dipegang sakit. Apalagi ditekan ya. Kebanyakan sih kalau ditekan sakit. Perut kembung, sakit pinggang, sembelit. Kadang kalau di tubuh bagian atas juga ada yang seperti nyeri bahu, punggung, leher. Kadang muncul vertigo. Tapi kebanyakan tuh ya daerah yin, tubuh bagian bawah. Nah, untuk ginjal, kita bisa mengambil titik Yongchen. Yongchen kan ada di sini, ada telapak kaki. Ini kan ada eh, tengahnya yang jorok ke dalam, itu Yongchen. Serta Kunlun. Nah, Kunlun ada di sini nih, di pergelangan kaki sisi luar ya, Kunlun. Jika ditemukan darah beku, dapat melakukan penusukan untuk mengeluarkan darahnya. Jadi kalau misalkan ketemu, oh ternyata ada biru-biru tuh, ada yang nonjol ya. Nah, disarankan sih di ini kalau pada zaman dahulu melakukan penusukan untuk mengeluarkan darah. Lalu terakhir, patogen berada pada jantung, muncul nyeri pada jantung. Jadi, 血在心者, ping sintung. Jadi nyeri pada area jantung. Jantung berarti kan dada sebelah kiri. Sering merasa sedih dan kadang vertigo hingga pingsan. Jadi orangnya jantung kalau sehat, emosinya itu biasanya gembira, ceria, positif thinking, ya semangatnya tinggi. Nah kalau misalkan ada masalah pada jantung, berarti terbalik, mengalami kemerosotan, nggak gembira berarti sedih. Ya. Nah kemudian kalau jantung pompanya nggak kuat, dia nggak bisa pompa ke seluruh tubuh, ya, ke kepala nggak nyampe, akhirnya jadinya vertigo. Nah, kalau misalkan lebih parah lagi, nggak nyampe, kita katakan sebagai kepalanya kosong gitu ya.
sekali-sekali nyampe itu bisa pingsan. Nah, jadi menentukan sifat ekses defisiensi barulah melakukan penjaruman pada meridian berkaitan. Jadi kita disuruh untuk menentukan ini penyakitnya ekses atau defisiensi. Nah, selain daripada Bapak Ibu ngecek apakah orang yang menolak tekanan atau cek dari nadi, cek dari kondisi fisik, histori penyakit. Nah, itu bisa ditentukan itu ekses atau defisiensi. Lalu kita melakukan penjaruman, dilihat tadi itu kan dijabarkan 5 organ, ciri-cirinya seperti apa kan beda-beda semua ya. Nah, kita jangan sampai salah meridian, sakitnya di paru-paru, nusuknya di jantung misalnya. Ya. Jadi kita harusnya melakukan penjaruman pada meridian yang berkaitan. Baik, jadi itu tadi mengenai diagnosa, ya, diagnosa pada organ tertentu. Kemudian, nah, saya lihat kitab Lingsu bab yang ke-45 berjudul Why Choi, artinya perkiraan. Jadi bahasannya dalam memberitahukan prinsip diagnosa dalam dunia tradisional Chinese medicine melalui cara pemeriksaan pada tubuh bagian luar dapat memperkirakan penyakit di dalam tubuh. Nah, ini jadi adalah versi lain diagnosa. Kalau yang tadi itu diagnosanya eh, sesuai dengan kondisi yang tertulis, ini versi lain. Wang Ti berkata, aku sudah mendengar 9 bab teori, 9 jarum. Benar-benar mengalami hikmatnya dan mengerti artinya. Jadi sebelum bab ini itu di bab-bab sebelumnya tuh ada bab khusus membahas mengenai jarum. Jadi jarum pada zaman itu itu bentuknya seperti apa, cara nusuknya gimana, dipakai untuk kasus apa. Jadi beda jarum itu untuk beda penyakit gitu. Maka dari itu Wangti ini dia katakan dia ini kan karena saya ngajarnya Bapak Ibu loncat-loncat ya, nggak urut. Eh, di sini dikatakan sebelumnya ada teori jarum itu di bab yang sebelum sebelum ini. 9 jarum dari yang pertama hingga ke 9 aku belum benar-benar menguasai prinsipnya. Sebentar. Ini perihal 9 jarum sangat mendetail, sangat luas, sangat mendalam, tinggi, sangat luar biasa, tidak terbatas. Aku tahu prinsip 9 jarum selaras dengan hukum langit, urusan manusia, perubahan 4 musim, tapi aku masih ingin membuat kesimpulan dari menggabungkan hal-hal yang detail disebutkan di atas. Apakah boleh? Jipom menjawab pertanyaan yang sangat mendalam. Tidak hanya prinsip penjaruman yang seperti begitu, demikian pula dengan mengatur suatu negara.
Jadi, eh, Huang Ti dan Jipo, mereka ubah penyembuhan ya. Itu prinsip sama seperti mengatur suatu negara. Nah, Bapak Ibu masih ingat bahwa saya pernah menyampaikan mengenai organ dalam. Di pertemuan sebelumnya itu ada bab khusus eh, dibicarakan mengenai hierarkinya organ. Dia ada organ yang jadi raja, menteri, perdana menteri, pejabat. Nah, kita ngatur kesehatan itu dianggapnya kalau di sini seperti mengatur suatu negara. Nanti bertanya, aku ingin mengerti tentang prinsip penjaruman, bukan unsur negara. Tapi kadang orang itu mereka pikirannya tidak luas, mungkin belum terbuka, gitu ya. Jadi di sini dia maunya tuh taunya tentang eh, gimana cara menangani penyakit, nusuk jarumnya seperti apa, bukan dikasih pelajaran mengenai kenegaraan, gitu loh. Nah, cumanya Cipo menjawab, mengatur suatu negara seharusnya memiliki sistem pemerintahan. Jika tidak memiliki sistem pemerintahan, bagaimana mengurus hal besar kecil dalam dangkal yang campur aduk? Wang Ti bertanya, mohon penjelasan lebih rinci. Cipo menjawab, hal ini dapat menggunakan perumpamaan. Matahari dengan bulan, air dengan cermin, genderang dengan suara. Jadi dia memakai perumpamaan ini maksud apa? Matahari dan bulan mengeluarkan sinar menyinari makhluk termasuk bayangannya. Jernihnya air dan cermin dapat merefleksikan wujud benda. Menabuh genderang akan menghasilkan suara yang sesuai. Mengerti secara seluruhnya berarti menguasai prinsipnya. Wang Ti berkata hal yang sangat sulit. Ya. Tetapi terang tidak dapat disembunyikan. Terang tidak dapat disembunyikan karena tidak dapat dipisahkan dari hukum yin yang. Jika lima suara tidak nyaring, lima warna tidak cerah, fungsi lima organ bermasalah, bagaikan luar dan dalam saling berkaitan. Bagaikan menabuh genderang akan menghasilkan suara yang sesuai, bentuk bayangan sesuai dengan benda yang disinari. Nah, jadi di sini dikatakan ya bahwa kita ngatur kesehatan sama seperti ngatur suatu negara. Itu yang dimaksudkan oleh Cipo. Selain itu, kita sebelum melakukan penjaruman, itu kita harus melakukan diagnosa dulu. Jadi melihat ini masalahnya ada di mana. Nah, jadi Cipo dia menggambarkan sebagai perumpamaan seperti terang, air, ya. Kita nggak bisa melihat apa yang ada di dalam, tapi kita bisa melihat yang dari luar itu mencerminkan apa yang di dalam. Seperti air, bisa kita kalau berkaca pada air ya, itu kita bisa melihat bayangannya kita. Lalu kalau matahari menyinari sesuatu bisa lihat bentuknya itu dari bayangannya. Kemudian tahu gendang dari itu tabuhannya ini apakah suaranya nyaring atau enggak. Nah, itu yang dimasukkan dari teori TCM. Kita nggak bisa melihat yang di dalam, tapi bisa melihat yang direfleksikan keluar. Entah itu berupa yang bisa dilihat atau yang didengar. Maka dari itu di sini tuliskan, dari jauh mengamati dari luar dapat memperkirakan kondisi di dalam. Dari dekat mengamati perubahan organ dalam dapat memperkirakan yang termanifestasi keluar.
Ini adalah hukum yin yang terpenting yang membawahi segala hukum di bawah langit. Mau disimpan di ruang rahasia jangan sampai hilang. Gitu. Jadi hukum yin yang itu kita lihat yang di luar. Kita bisa tahu oh ini tipe yin atau tipe yang caranya itu seperti itu. Itu kalau menurut Wang Di Neijing. Baik, yang ini sudah. Kemudian mimpi patogen. Nah, ini juga suatu bab yang tidak terlalu panjang, juga membahas mengenai diagnosa, tapi mendiagnosa melalui mimpi. Ya. Kitab Lingsu, bab 43, berjudul Inxie Famu, atau mimpi patogen jahat. Jadi selain daripada yang kelihatan ya, misal orang bercerita, misalnya mimpi seperti ini. Itu orang pada zaman dahulu ternyata bisa interpretasikan kira-kira ini kena penyakit di organ yang mana. Jadi topik bahasanya membahas mimpi yang muncul akibat patogen jahat yang menyerang organ. Jadi eh, organ tertentu kalau kena penyakit itu muncul mimpinya beda-beda. Wang Di berkata, aku ingin mengetahui bagaimana kondisi patogen jika masuk dalam tubuh manusia. Sipon patogen dari luar tubuh menyerang masuk ke dalam, belum menemukan lokasi yang pasti untuk dikuasai. Nah, jadi patogen ini itu dari luar ya, bukan dari dalam. Nah, itu Bapak. Ini tulisnya Chongwai, dari luar. Nah, nih gitu. Ada seperti pencuri ini ya. Pencuri mau masuk ke dalam rumah. Nah, organ dalam. Nah, patogen masuk ke dalam organ dalam itu kalau sudah ketemu, oh, sudah tahu targetnya mau nyerang yang mana, dia akan menyerang organ dalam, tidak mendapat tempat perhentian ya. Tapi misalkan yang diserang organ dalamnya dia masih nggak ketemu tempatnya, nah nanti dia bisa bergabung dengan Yin Qi dan Wei Qi, bersirkulasi ke seluruh tubuh dengan roh dan jiwa terbang melayang. Jadi patogen itu tergantung dari kondisi tubuh. Nanti bagian mana yang lemah atau bagian yang mana yang kuat. Kalau bagian tubuh tertentu kuat, biasanya dia nggak kena patogen. Nah, patogen itu nanti akan cari yang lemah yang mana. Nah, dia akan serang itu ke daerah yang lemah. Itu sama seperti kalau Bapak Ibu punya rumah kemasukan pencuri ya. Pencuri kan akan mencari eh, mana yang kira-kira gampang dibobol. Dia kan nggak akan milih yang terkunci. Dia kan milih, oh kalau ada beberapa kotak yang terbuka, dia pasti milih yang terbuka ya, lebih gampang dibobol. Sama juga dengan patogen. Dia kalau nggak bisa menyerang organ, dia bergabung dengan Yin Qi dan Wei Qi, bersirkulasi ke seluruh tubuh dengan roh dan jiwa terbang, melayang. Nah, jadi kalau patogen nyerang seluruh tubuh itu ya bisa timbul kita ngomong tuh kayak orang masuk angin ya. Ada yang eh, permukaan tubuhnya nggak enak, kemudian
jiwanya nggak tenang. Nah, kalau jiwa nggak tenang, tidur terganggu, timbul mimpi. Nah, itu orang kalau sakit itu kan ada yang sampai bikin nggak tenang. Nah, jika patogen menyerang flu, nah di dalam tubuh kan ada organ ya, ada organ cang, ada organ flu, terus ada organ flu istimewa. Nah, kalau organ flu yang diserang, maka yang di luar ekses, yin di dalam defisiensi. Jadi organ flu ini termasuk unsur yang. Dia kalau ketambahan patogen dari luar yang biasanya sifatnya yang ya, itu biasanya jadi yangnya ekses karena dia ini dianggapnya eh, termasuk organ luar. Maaf terlewat ya. Nah, kemudian kalau patogen menyerang cang. Jadi kalau organ cang beda dengan organ fu ya. Maka yin di dalam ekses yang di luar defisiensi. Jadi organ cang ini unsur yin. Jadi kalau dia diserang itu berarti eh, bisa timbul ekses cang pada organ cang ini. Nah, kita. Nah, jadi kemudian selanjutnya waktu bertanya ekses dan efisiensi bedanya gimana? Cipo menjawab, jika yin ekses, maka bermimpi menyeberangi air bah dan merasa ketakutan. Jadi, eh, kalau yinnya lagi banyak nih, air bah itu kan banjir ya. Tapi melebihi banjir loh. Air bah itu seperti bencana alam kayak tsunami ya. Jadi orangnya tuh kayak merasa eh, tenggelam di situ menyeberangi, takut jatuh dan ketakutan. Nah, kita bisa lihat di sini. Air itu unsur yin ya. Takut juga unsur yin. Jadi mimpinya ini mengekspresikan dari sifat patogennya nih, yin ekses. Ini kan yin yang berlebihan, air bah, air yang berlebihan, ketakutan. Kemudian kalau yang ekses, maka bermimpi terbakar kepanasan oleh api besar. Jadi di sini api adalah unsur yang, nah kalau ekses berarti kan apinya besar sekali. Udah besar, terbakar, kepanasan. Nah, ini eh, semua adalah unsur yang berlebihan ya. Lalu kalau dua-duanya ekses, yin ekses, yang juga ekses, maka bermimpi saling membunuh. Karena ekses itu kan sifatnya penyakit ya. Sementara itu mereka berdua sifatnya juga bertentangan, maka karena dua-duanya sama kuat, akhirnya timbul ini saling membunuh. Jadi kayak mimpi perang biasanya atau bunuh-bunuhan antara dua orang biasanya seperti itu. Jika tubuh bagian atas ekses maka bermimpi terbang. Jadi ada juga kondisi di mana tubuh bagian atas itu dari pinggang ke atas ya biasanya. Nah itu sakit tertentu ya. Jadi orangnya merasa itu bagian tubuh atasnya itu kayak eh, naik ke atas. Nah itu jadi kayak seperti terbang ya. Ketarik ke atas. Sementara itu, kalau tubuh bagian bawah ekses berarti dari pinggang ke bawah. Ada sakitnya ya. Kebanyakan tuh yang sakit seperti sakit persendian bawah atau bengkak di tubuh bagian bawah yang ekses, itu mimpinya jatuh ke bawah. Kayak seolah-olah ketarik ke bawah. Nah ini jatuh nih. Kemudian jika sangat kekenyangan, maka bermimpi memberikan barang. Jadi mimpi ngasih barang, ngasih makanan. Karena yang di dalam perut ini kebanyakan harus dikeluarin gitu.
Nah, jika jantung ekses, maka bermimpi tertawa gembira atau takut pengecut. Jadi eh, jantung itu ternyata juga bisa ekses. Kalau dia yangnya ekses, itu orangnya bisa mimpi ketawa, tapi untuk hal yang tidak wajar, yang nggak seharusnya ketawa gembira untuk hal-hal yang tidak seharusnya gembira. Atau kalau eh, defisit dia yinnya ekses, jadi takut pengecut. Kemudian jika ginjal ekses, maka bermimpi pinggang terpisah tidak saling berhubungan dengan tulang belakang. Ya, memang ada gejala tertentu, misal kalau baru mungkin baru cedera, nah seperti itu ya. Area ginjal itu pinggang kadang tuh bisa muncul mimpi seperti badannya kepisah ya, jadi nggak nyambung, tidak saling berhubungan dengan tulang. Nah, di atas adalah kondisi 12 kondisi ekses ditilik dari mimpi. Dapat diberikan pengobatan tusuk jarum dengan cara sedasi dapat segera sembuh. Jadi ekses itu kan kelebihan. Jadi kita terapinya harus dibuang. Itu pakai istilah sedasi ya. Sie itu bisa sembuh. Nah, kemudian kalau defisiensi, kita lihat lemah patogen menduduki jantung, maka bermimpi bukit dipenuhi api asap. Nah, jadi jantung itu kan unsur api. Kalau Qi-nya lemah, patogennya menyerang jantung. Itu mimpinya seperti ini. Bukit dipenuhi api asap. Kemudian kalau patogen menduduki paru, maka bermimpi terbang melayang atau barang aneh dari logam. Jadi ini seolah-olah kayak ada angin dihembuskan ya terbang itu, lalu logam. Nah, karena unsur logam ini berhubungan dengan paru. Jadi mimpi benda-benda logam yang bentuknya aneh. Lalu patogen menduduki liver, maka bermimpi pohon di hutan rimba. Tuh, jadi eh nih kelewatan ya. Nah, jadi liver kan ada hubungannya dengan kayu. Maka dari itu mimpinya yang ada unsur kayu seperti pohon, hutan. Patogen menduduki limpa, maka bermimpi danau besar di bukit datar atau hujan yang atau rumah yang dihancurkan hujan angin. Nah, ini juga mimpinya agak aneh ya untuk yang limpa. Ini danau besar itu sebenarnya limpa dan lambung itu kan dia menerima makanan ya, menerima makanan. Nah, ini kalau diduduki oleh patogen, jadi pencernaannya nggak lancar. Seolah-olah itu eh, kayak berhenti. Jadi dia danau besar yang berhenti atau rumah ya, dia bisa ini kan pabrik ya, kayak dihancurkan gitu pabrik makanannya. Patogen menduduki ginjal, maka bermimpi berdiri di pinggir sungai yang besar, yang dalam, atau berendam dalam air. Ya ini hanya gambar ya, sebenarnya ya mimpinya sih ya nggak sampai senyaman ini bisa dipetaf tuh. Jadi mimpi seolah-olah kayak memandangi ada di pinggir air. Jadi kan ginjal hubungannya dengan air, entah itu sungai besar atau kita tenggelam atau berendam di dalamnya. Patogen menduduki kandung kemih maka bermimpi arung jeram. Jadi kita kayak main di arung jeram, terus juga banyak juga orang yang bisa ngompol ya kadang-kadang itu.
kebanyakan pada anak kecil. Patogen menduduki lambung, maka bermimpi makan minum. Nah, ini jadi eh, biasanya mimpi nanti ada rasa lapar gitu ya, makan di pesta seperti itu di lambung. Patogen menduduki usus besar, maka bermimpi sawah. Nah, kalau menduduki usus kecil, bermimpi banyak orang berkumpul di lapangan atau benteng. Kemudian kalau menduduki kandung empedu, bermimpi orang saling berkelahi, menghakimi atau bunuh diri. Jadi kandung empedu, saya pernah sampaikan kepada Bapak Ibu, itu adalah organ yang eh, berfungsi untuk memberikan kita kemampuan mengambil keputusan, ya, untuk mempertahankan pendirian seperti itu. Nah, lalu organ yang ada hubungannya dengan nyali. Nah, tapi kalau misalkan organ kandung empedu ini terganggu, nah itu bisa membuat kita tidak bisa mengambil keputusan, sulit membedakan benar salah. Nah, akhirnya itu jadi berkelahi ya, menghakimi, ada juga yang saya bunuh diri. Nah, kalau yang usus besar, usus kecil, nah itu kan bicara mengenai saluran pencernaan. Nah, kalau usus besar itu kan dia eh, bicara mengenai penyerapan air ya, pembuangan. Usus kecil itu bicara mengenai penyerapan sari-sari makanan. Itu seolah-olah seperti ada banyak orang di situ. Nah, patogen menduduki organ kelamin, maka bermimpi melakukan persetubuhan. Nah, ini juga cukup sering terjadi. Patogen menduduki ubun-ubun. Ubun-ubun itu kan daerah kepala ya, yang paling atas. Maka bermimpi kepala dipenggal. Nah, kalau patogen menduduki betis, maka bermimpi berjalan tapi tidak bergerak ke depan. Atau dikurung di ruang bawah tanah dari gudang kebun. Ya, jadi kalau betis kita kena patogen ya, misalkan mimpi itu nggak bisa jalan, seolah-olah jalan tapi kok nggak gerak, tuh, dikunci kakinya, atau orangnya seolah-olah seperti dikurung, tinggal di ruang bawah tanah di gedung. Setelah itu kalau patogen menduduki paha, maka bermimpi berlutut memberi hormat. Jadi kalau paha ini orang pada zaman dahulu diidentikan itu paha dipakai untuk berlutut karena orang pada zaman dahulu kalau ketemu yang lebih terhormat itu berlutut memberi hormat. Patogen menduduki area usus dekat anus berarti ini sudah ke rektum ya. Maka bermimpi buang air besar dan kecil. Di atas adalah 15 kondisi defisiensi ditilik dari mimpi. Dapat diberikan pengobatan tusuk jarum, cara tonifikasi. Dapat segera sembuh. Nah, itu tadi Bapak Ibu cara mendiagnosa melalui mimpi. Jadi ini eh, catatan dari kitab Kongti Ching. Jadi mereka mengumpulkan eh, kasus-kasus lalu ditulis dalam kitab. Jadi selain daripada kita mendiagnosa apa yang kelihatan, kita bisa mendiagnosa dari yang diceritakan pasien mimpi-mimpi ini kalau menurut Kongti Ching. Baik, Bapak Ibu, berarti waktu saya sudah habis ya. Nah, sampai di sini, apakah Bapak Ibu ada pertanyaan?
Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya ucapkan terima kasih untuk waktunya. Selamat malam. Jangan lupa kalau minggu depan tidak ada kelas ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.